rasanya hampir sebagian besar orang Indonesia suka banget yang namanya goreng-gorengan. Nah, saya mau tanya nih, kalau dokter Sheila biasanya masak di rumah pakai minyak apa ya? Wah, kebetulan sekali nih Dokter Vito. Kalau misalnya aku sukanya yang direbus-rebus atau yang dibakar. Jadi jarang makan goreng-goreng. Oh, sehat sekali ya. Coba Bagus nih. itu, sehat. Oh, dokter Sam langsung setuju nih. Nah, tapi di depan kita dokter Sam ada beberapa minyak yang mungkin sering dipakai atau akrab sekali didengar oleh masyarakat Indonesia. Contohnya mungkin yang pertama adalah minyak kelapa sawit. Ya. Ya. Nah, gimana dokter Sam? Minyak kelapa sawit itu biasanya memang buat menggoreng. Tapi hati-hati, kalau makanan yang digoreng karena minyak kalorinya jadi tinggi, semua minyak. Ya. Nah, kelapa sawit bagaimana? Kelapa sawit itu digoreng dia masih oke, tapi tidak lebih dari 1 kali kalau saya. Oke. Ya, ada beberapa teori mengatakan boleh 2 kali. Tapi sebaiknya minyak kelapa sawit kalau buat menggoreng cukup 1 kali. Oh, sekali aja. 1 kali. Aduh. Ya, Langsung jangan diulang. langsung dibuang ya, Dok, ya? Iya, kalau diulang dia menjadi lemak yang jahat. Ini kalau ibu-ibu di rumah kayaknya udah bilang, aduh sayang banget ya, cuma sekali aja gitu. Itu dia, susahnya ibu-ibu selalu minyaknya ditaruh lagi, kelihatan hanya dilihat kasat mata bening, oh ini boleh. Iya, benar Iya. pasti Tapi gitu ya. itu nggak boleh. Paling bagus kayak dokter Sheila berarti, makan rebus-rebusan aja ya. Tapi dia tinggi lemak jenuhnya. Oh, Tinggal sama jenis yang kelapa Nah, sawit lemak ya. jenuh itu yang bisa menyebabkan si kolesterol kita naik, si asam lemak kita, trigliserid kita juga bisa naik. Berarti untuk mereka yang sudah mempunyai kolesterol, sebaiknya nih alternatifnya Dok, selain kelapa sawit itu boleh pakai minyak apa nih Dok untuk goreng? Pakainya sebenarnya minyak yang paling sedikit rusak pada saat kita menggoreng adalah minyak kelapa. Oke. Minyak kelapa ini contohnya. Ya, ini karena disimpan di kulkas. Jadi dia membeku. Nah, minyak kelapa itu salah satu minyak yang bagus Ya. buat menggoreng karena dia unsur minyaknya rusak itu yang paling sedikit. Dan satu, minyak kelapa itu yang bagus sebenarnya yang dikenal dengan virgin coconut oil. Oke. Oh. Ini yang ini ya Dok ya. Ya. Ini bukan minyak kelapa yang udah rusak ya Dok ya, Bukan, karena warnanya bukan, seperti ini. bukan. Oke. Nah, ini ada yang lebih sehat nih Dok minyaknya, yaitu minyak coconut oil ya Dok ya. Ini Minyak kelapa. Minyak kelapa. Kenapa? Karena dia sebenarnya tinggi asam lemak jenuhnya. Saturated fatnya dia tinggi asam lemak jenuhnya. Hampir 92%. Sementara asam lemak tak jenuh tunggalnya sedikit, asam lemak tak jenuh gandanya sedikit. Dia lebih asam lemak jenuh. Tapi asam lemak jenuhnya dia yang termasuk asam lemak jenuh yang baik. Apa? Dia yang dikenal dengan asam lemak rantai sedang. MCT. MCT ini asam lemak rantai sedang ini kalau kita makan dia akan lebih cepat diserap dibanding minyak yang lain. Tapi waktu dia diserap, dia dikirim melalui aliran darah, mau masuk ke dalam sel, dia tanpa perlu bimbingan zat yang untuk membimbing minyak masuk ke dalam sel. Karena di dalam sel lah dibentuk tenaga. Jadi dia bisa langsung masuk. Iya. Nggak pakai kulonuwun lagi, dia nyelonong aja masuk ke dalam sel. Di dalam sel diubah menjadi tenaga. Makanya seringkali banyak orang minum ya VCO itu virgin coconut oil untuk apa? Untuk memberikan tenaga sebelum dia berolahraga. Oke. Jadi pada saat olahraga energinya didapat dari si asam lemak rantai sedang itu. Tapi satu saya ingatkan, kalau beli minyak jangan botol-botol besar seperti ini. Wah, kenapa Kita tuh, Dok? pakainya botol kecil. Karena apa? Karena waktu kita pakai, kita buka, itu ada oksidasi. Oksidasi itu menyebabkan dia bau tengik. Apalagi minyak kelapa, sangat mudah bau tengik. Jadi jangan botol besar, botol kecil cepat habis, kita ganti lagi. Oke. Andai kata beli botol besar, dipindahin dulu ke botol kecil. Nah, pada saat dia bau tengik, dipakai menggoreng, rasa makanannya jadi kurang enak. Oke. Nah, ini kita masih ada 2 minyak lagi nih Dok di depan kita nih. Ada minyak jagung dan juga olive oil Ya. Dok. Nah, kita akan ngebahas nih yang mana nih kira-kira yang lebih baik
Jangan kemana-mana, saat lagi tetap di Ayo Hidup Sehat. Ya, kembali lagi di Ayo Hidup Sehat, segmen Tahukah Anda. Nah tadi kita udah ngebahas ya 2 minyak yang lebih baik untuk kita yang mana. Nah ini masih ada 2 minyak lagi nih dok, masih ada minyak zaitun dan juga minyak jagung. Coba kita ke minyak zaitun dulu tuh dok. Oke, Itu bagaimana? minyak zaitun itu bagusnya dia tinggi asam lemak tak jenuh tunggal. Ya, nah asam lemak tak jenuh tunggal gunanya buat apa? Buat tubuh kita, buat apa? Pertama, dia akan mengaktifkan tempat melekatnya insulin di sel. Jadi terutama dia baik buat siapa? Buat orang-orang yang kena diabetes, orang yang punya keturunan diabetes, sebaiknya mengkonsumsi minyak zaitun. Ya, di samping itu dia tetap ada kandungan lemak tak jenuh ganda, tapi kadarnya lebih sedikit. Cuma kita harus memilih minyak zaitun ini. Minyak zaitun kita pilih yang apa? Yang namanya extra virgin dan cold press. Cold press itu maksudnya pada waktu di press buah zaitunnya suasananya dingin. Jadi antioksidannya tidak ada yang terbuang. Terbuang pun sedikit sekali. Tandanya dari mana? Secara kasat mata. Kalau yang extra virgin warnanya lebih tua. Hijau tua. Itu kenapa? Karena kandungan zat warna hijaunya, kandungan antioksidannya masih tinggi. Kalau ini kan yang extra light, ya, yang bagus itu yang extra virgin, yang cold press, tapi bukan buat menggoreng. Nah, ini dia. Kadang-kadang tricky banget karena orang kadang-kadang berpikir bahwa wah ini aman banget nih non kolesterol, lalu mereka pakai ini untuk menggoreng. Salah, kenapa? Karena begitu dipakai menggoreng dia akan rusak. Asam lemak tak jenuh tunggal, asam lemak tak jenuh ganda itu sebenarnya di rumus kimianya ada rantai yang berendeng. Ya, dua rantai. Kalau yang tak jenuh ganda. Kalau yang tunggal dia hanya satu rantai. Ada yang namanya ikatan rangkap. Begitu dia dipanaskan, ikatan rangkapnya akan terlepas. Pada waktu terlepas, dia akan menjadi yang namanya asam lemak yang jahat. Apa itu? Trans fatty acid. Asam lemak trans. Ya, itu sumber penyakit, sumber perekatan di dinding pembuluh darah yang ujung-ujungnya penyumbatan pembuluh darah jantung. Nah, ini yang sering ditemukan pada makanan-makanan yang digoreng lama banget, deep fried sampai di dalamnya dicelupin lama gitu. Nah, itu dia. Ya, jadi akhirnya kelebihan dari minyak ini akhirnya hilang juga dengan dipanaskan. Ya, harusnya dia buat apa? Diminum atau dressing. Buat makan salad ditaruh sebagai sausnya gitu ya. Atau kalau Anda mau numis, bukan minyaknya masuk di dalam wajan Anda pakai wajan yang tanpa minyak, yang tidak lengket. Setelah sayurannya setengah layu, diangkat, taruh piring, baru dressing dengan si minyaknya itu. Jadi tetap ada minyaknya, tapi minyaknya tidak diolah lagi ya dok ya? Iya, itu minyaknya sehat. Nah dok, ini selanjutnya masih ada minyak jagung nih dok. Kalau minyak jagung sendiri nih katanya juga sehat nih dok. Tapi sebenarnya gimana nih dok? Sehat, asal jangan buat deep fried. Menggoreng yang terlalu suhunya terlalu tinggi. Jangan. Dia buat apa? Yang paling bagus ya dressing. Nah, minyak jagung keunggulannya apa? Dia kan ada asam lemak jenuhnya tetap ada. Kemudian asam lemak tak jenuh ganda, asam lemak tak jenuh tunggal. Tapi asam lemak tak jenuh tunggalnya tidak sedominan di dalam olive oil, di dalam minyak zaitun. Dia masih agak rendah. Tapi dia punya keunggulan satu yang sangat penting buat mencegah kolesterol diserap di usus kita. Apa? Dia mengandung yang dikenal dengan fitosterol. Fitosterol itu salah satu zat yang akan mengelabui dinding usus kita. Tidak menyerap kolesterol tapi menyerap fitosterol. Kenapa begitu? Karena rumus kimianya mirip sama, tapi kegunaannya dia sehat. Nah dok, ini kayaknya udah sampai pada yang mana yang paling baik. Ini kayak pemirsa udah pengen tahu nih yang mana yang paling baik. Sekarang kita urutkan ya dok ya? Ya. Aku udah punya nih, bentar dulu. Apa nih? Nah ini dia ya. Kita urutkan yang mana yang paling baik sampai di mana yang paling harusnya kita hindari. Nah gimana dokter? Yang mana yang pertama dok? Yang paling baik
Ini bicara menggoreng ya? Ya. Bicara menggoreng yang paling baik minyak kelapa. Oh, oke. Tolong tuliskan dong nomornya karena tulisan saya jelek. Nih. Tulisan dokter emang jelek kurang dibaca, tapi Dr. Sheila walaupun tulisan dokter tapi bagus, cantik seperti orangnya ya. Ya. Oke, satu ini ya. Satu, oke. Oke, ya berikutnya. Yang berikutnya yang pakai menggoreng masih bagus minyak jagung. Oh, minyak jagung. Minyak jagung ini berarti kalau digoreng lebih bagus minyak ini ya? Ya. Tapi tetap ini aja nggak boleh terbaik. di-fried kan? Nggak boleh. Nggak boleh di-fried. Nggak Kalau boleh. yang ini boleh Kalau di-fried ini lumayan, masih lumayan boleh. bisa ya. Walaupun penampilannya kelihatannya kayak jus sirsak nih, hati-hati. Takut ketukar gitu ya. Yang berikutnya yang ketiga. Yang ketiga minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit. Nah, Tapi ini- pakainya satu kali. Ya. Ya. Satu kali aja ya. Satu Wah, kali ini pakai. masalahnya emang kelihatannya paling Ya. emas, paling mengkilap gitu. Nah, padahal. ini yang begitu dia Iya. digoreng, dia akan melepaskan Iya. menjadi asam lemak trans Oh, yang gitu. jahat itu. Oh, Wah. jadi ini paling terakhir. Ini paling Nah. yang paling kita nggak mau sebenarnya. Ya. Wah, ini kalau gitu ketukar nih. Satu sini aja nih. Gini deh. Ya, gitu. Satu di sini ya. Sambil Dokter Sam, saya pikir kira-kira gimana kalau orang misalkan pengen, kan orang masih pengen atau masih butuh juga sebenarnya minyak untuk makanan kan. Jadi Ya. bukan berarti nggak boleh sama sekali. Dokter Sam, kira-kira apa yang bisa kita lakukan misalnya kalau kita pengen makan mencukupi kebutuhan lemak kita? Jadi yang paling bagus minyak-minyak yang sehat ini seperti minyak zaitun, kemudian minyak jagung ya, atau VCO, ini virgin coconut oil yang tinggi di dalam minyak kelapa, itu di dressing. Dressing paling Bukan bagus ya. menggoreng. Termasuk Iya. ini ya yang warnanya Karena kayak gini kalau nih. iya, kalau menggoreng itu akan rusak. Ini dia masih beku. Nanti kita biarkan 1 jam dia akan cair semua. Jadi warnanya putih juga ya Oke, dok ya? tunggu 1 jam lagi ya. Pantengin terus saya hidup sehat. Jadi minyak itu bukan untuk menggoreng. Tapi kalau terpaksa kita menggoreng, Ya. pilihannya adalah menggoreng dengan minyak ini. Sebenarnya ada satu lagi minyak yang tidak ada di sini Oh, yang apa tuh? Apa buat tuh? menggoreng juga masih boleh. Apa tuh dok? Minyak bekatul. Oh, Minyak iya. bekatul itu di pasaran dikenal dengan rice bran oil. Itu kan dari yang beras yang masih ada Kulit bekatulnya ya. beras. Yang kalau orang kan biasa digiling sampai hilang Iya. bekatulnya. Iya, Sayang, bekatulnya iya, padahal punya banyak gizi iya. ya. Kenapa minyak bekatul jadi bagus? Saya bilang sehat karena titik rusaknya kalau dipanaskan itu suhunya harus sangat tinggi. oke. Jadi dia belum sampai rusak, dia sudah bisa menggoreng. Wah, Oh, oke iya. dok, baik dok. Ini Tapi ada, ingat, sorry, saya harus mengingatkan, minyak itu tetap kalorinya tinggi. iya. 1 gram minyak 9 kalori. Walaupun pakai minyak yang tidak rusak, kalau Anda sering menggoreng, hati-hati dengan obesitas Anda. Jadi hati-hati ya orang yang kalau ngakunya nggak makan karbo tapi ceritanya makan minyak-minyakan goreng-gorengan terus ya. Hati-hati. Itu namanya samjuhong, namanya tahu nggak samjuhong? Sama juga bohong. gitu ya. Oke. Nah, ini tapi ini beberapa pilihan yang di segmen tahukah Anda Ayo Hidup Sehat. Tapi ini pilihan terserah Anda nih. Anda udah Ya. tahu kita nggak bisa paksa ya. Dan berikutnya tentu saksikan terus Ayo Hidup Sehat karena akan ada bagaimana tips-tips kesehatan dalam hidup sehari-hari. Nah, saatnya sekarang kayaknya tadi ayamku belum habis loh Dokter Sheila. Oh iya, nanti kita makannya, kita tutup dulu. Iya, oke ya, untung diingatkan. Jangan lupa ya. saksikan terus Ayo Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Dan kalau Anda terlambat menyaksikan, Anda bisa lihat resumenya di viva.co.id atau Anda download juga dong TV One Connect. Saya Dr. Vita Damai, Saya Dr. Sheila Salsabila. Indonesia, Ayo Hidup Sehat.